Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, bisa salah satu mimpin doa, siapa? Oh ya, Rizky, silakan mimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, sebelum lanjut, saya absensi dulu ya. Burhan, Dandi, Fauzi Agustina, Vicky Agus, merancang gambar diagram pada PLC ya untuk hari ini. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Siapa boleh angkat tangan untuk Mas Erdi? Mengenai bagian-bagian dari PLC, spesifikasi, Kemudian pemrograman, dan macam-macam PLC. Oh ya, kemarin sudah belajar tentang spesifikasi PLC. Kita belajar cara menggambarnya. Karena apa? Di dunia industri ya, terutama di bidang otomasi ya, kendali sistem kendali, rata-rata sistem kendali itu menggunakan PLC sekarang di industri. Kemudian kita harus bisa merancang gambar. Karena apa? PLC sendiri itu butuh yang namanya program. Lihat ya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa namanya itu? Hendrik. Ya. Ini adalah salah satu contoh alumni yang sekarang sudah bekerja di PT Java Pacific. Ya. Kebetulan kemarin juga memberikan share lowongan kepada kalian, ya, terutama alumni dari sekolah kita. Kalau kalian sudah menguasai namanya PLC, kendali, menggunakan sensor dan lain-lain, beliaunya ini, ya saya panggil beliau karena memang alumni sudah lama, ya, ini dapat merekrut kalian. Ya, kebetulan dia sebagai teknisi di PT Java Pacific. Putarkan sedikit video ya tentang apa itu PLC kira-kira. Ada makna yang kan teringkang tentang perjalanan yang terang untuk kita mungkin bersama jadi sebuah cerita. Buka lagi, ya toh, meskipun sudah canggih masih kurang canggih. Nah, makanya manusia itu selalu berinovasi terus berpikir agar perkembangan semakin maju, semakin mempermudah kinerja manusia, enggak bikin repot kan gitu. Dan namanya perkembangan teknologi kan seperti itu. Nah, ini gambaran PLC atau fungsi dari PLC. Nah, setelah ada ini, saya ada penugasan ya. Nanti kita kerja bareng ya, secara berkelompok. Ya, saya berikan LKPD nanti. Ya, lembar kerja peserta didik ya. Saya nanti minta pembagian kelompoknya. Ya, terserah kalian, boleh satu deret mungkin. Ya, sudah ada laptopnya tadi satu-satu ngambil karena memang pembelajaran ini kemarin ya. Silakan nanti di LKPD apa yang perlu diisi nanti saya jelaskan ya. Mungkin salah satu Riko maju ke depan. Dibagikan LKPD-nya. Ya, minta tolong ya ke teman-temannya. Nanti dibuka pada bahan ajar yang sudah saya share di grup WA, ada toh. Nah, kemudian juga nanti seandainya kurang lengkap bisa buka di bagian modul, ada juga. Ya. Kemudian bentuk kelompok sudah, kemudian menerima topik pembahasan dari saya tadi ya tentang konveyor ya. Kemudian nanti setelah mengerjakan sambil diskusi
Ya, silakan nanti perwakilan kelompok bisa mempresentasikan pekerjaan hasil diskusinya. Oke, nanti yang lain bisa saling menanggapi atau saling melengkapi. Oke. Nah, pada gambar pertama, ya saya jelaskan ini. Ini conveyornya. Kalau tadi kalian lihat pada video ini conveyornya cuma satu. Di sini ada 2 conveyor, ya ceritanya. 2 conveyor yang bekerja pada suatu industri. Kemudian juga ada 2 sensor. Ya, ada 2 sensor. Nah, kemudian conveyor ini dipekerjakan, conveyor 1 ya, dikerjakan oleh motor 1. Conveyor 2 dikerjakan oleh motor 2. Nah, bisa dilihat ya, ini sensornya pada ujung. Ini juga sensornya nanti pada tengah-tengah seperti ini, pas pada kardus terakhir. Ya. Nah, ini ada 2 permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nah, biar tidak sama, nanti saya rolling ya. Kelompok 1 masalah 1, kelompok 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 1, kelompok 3 masalah, kelompok 4 masalah 2, dan kelompok terakhir nanti masalah 1. Jadi masalah 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti mempresentasikan maju satu-satu. Ya. Nah, ini ada prinsip kerja di sini. Ini nanti kalian baca, setelah kalian baca diisi komponennya ini dibutuhkan apa saja. Kemudian kira-kira diagram, ladder diagramnya bagaimana? Karena kemarin sudah belajar memprogram toh. Nah, sekarang silakan didiskusikan dari prinsip kerja tadi, ya yang ada di persoalan A tadi. Silakan diprogram kira-kira bagaimana dengan sensor 1, sensor 2, motor 1, motor 2 seperti itu. Ya, agar sesuai dengan prinsip kerja yang ada di A. Nah, kemudian jabarkan prinsip kerja, bukan prinsip kerja konveyornya, prinsip kerja ladder diagrammu. Nah, ladder diagrammu itu kamu buat itu bagaimana kira-kira? Nah, nanti silakan kalian jabarkan mungkin. Ya. Kemudian di sini ada masalah yang kedua, ini juga sama, cuma perbedaannya di masalahnya berbeda. Silakan kalian buat laddernya, kemudian juga prinsip kerjanya. Ya, saya berikan waktu paling tidak 20 menit. Ya. 20 menit, nanti setelah 20 menit, atau paling lambat nanti 25 menit, ya sekitar 20 sampai 25 menit, seandainya tidak bisa tadi. Nanti maju ke depan satu-satu. Pak, tugasnya ini individu atau kelompok, Pak? Individu dalam kelompok. Jadi setiap individu juga harus berperan penting dalam suatu pengerjaan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan ada pertanyaan? Tidak ada? Tentang pengisian? Nah, silakan dikerjakan, silakan diskusi, bisa bergerombol juga tidak apa-apa. Bisa di pojok sana juga tidak masalah, kan pakai laptop juga. Boleh, silakan. Atau antar bangku tidak masalah. Silakan berdiskusi. Sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentangmu. Oh, itu. Gini. Ya. Klik 2 kali. Nah, ini kan muncul toh. Apa? Spasi 00 spasi. Ya, ini permasalahannya sama dengan yang kelompok sebelumnya ya. Ya, cuma pembahasannya menggunakan kardus tadi ya. Bukan benda tapi kardusnya. Coba simulasikan. Nah, ini sudah bekerja itu, konveyor 1 sudah. Jangan lupa bahagia bersama. Ini ada yang ya sudah, tidak apa-apa. Ya wis, tidak apa, nanti jadi bahasan, tidak apa-apa. Ya sudah, ya wis oke. Biarkan dulu di situ. Biarkan dulu. Ya. Nah, kira-kira apa ini yang keliru tadi dari Burhan? Ayo. Apa? Mana? Kenapa? Sensor 1. Kenapa sensor 1? Nah. Konveyor 1 tadi kepencet. Ya, coba.
Nah, tadi conveyor 1 bagian kontaknya ya. Memang kalau di program kita harus hati-hati ya. Kalau lewat rangka nanti kemungkinan besar tidak terjadi, tapi kalau di program kemungkinan besar terjadi. Kalau kepencet nanti akan off dengan sendirinya. Karena bagian pengunci di sini tadi kamu kepencet, Buran. Ya kalau kamu lanjutkan ke program room berikutnya ya enggak bisa. Harus ngulangi lagi dari awal ya. Ya wes, enggak apa-apa, kesalahan jadi pengalaman. Enggak apa-apa. Ya, silakan kembali ke belakang. Tugasmu atau pekerjaanmu. Karena nanti di dunia kerja kamu ada yang namanya interview. Ya toh, ada yang namanya interview menceritakan dirimu, ya toh, dirimu bagaimana dan keahlianmu apa. Tujuannya apa? Biar HRD itu tahu kondisimu itu seperti apa. Nah, kalau kamu tidak menceritakan, tidak bisa menggambarkan diri kamu sendiri ya, tidak bisa mempresentasikan, gugup. Ya itu tadi akhirnya jadi miskomunikasi, yang tadinya bisa jadi ternilai tidak bisa ya, seperti itu. Nah, tadi kalau dari segi gambaran tadi ya, kira-kira ya, sekiranya kalian lihat ya, dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Saya tampilkan lagi ya gambarnya. Kira-kira rangkaiannya sama atau berbeda dari segi instalasinya? Berbeda? Oh iya. Sama atau berbeda? Sama. Dilihat dari gambarnya pun sama. Tapi prinsip kerjanya berbeda. Dilihat dari sisi apanya? Timernya, lebih kompleksnya programnya berbeda. Nah, instalasinya sama, programnya berbeda. Yang itu kita akan pelajari nanti. Kemarin sudah belajar yang dulu itu smart relay toh. Nah, kemudian sekarang PLC. Besok mungkin kembali ke instalasi penerangan, di pelajaran instalasi penerangan mungkin KNX juga. Ya, nanti kendali ya toh, dengan rangkaian yang sama tapi program yang beda. Membuat prinsip kerjanya pun berbeda. Nah, ini kehebatan kecanggihan teknologi zaman sekarang ya. Mungkin seperti itu ya. Di dalam pembelajaran hari ini mungkin cukup ya. Nah, sebelum penutup ya, saya harapannya ada link ya, ada link tugas ya. Silakan dikerjakan di HP-nya masing-masing ya. Ada link saya kirim di grup ya, linknya. Ya. Saya beri waktu simple ya, ini kelihatannya kalau dari persoalannya insya Allah simple ya. Tapi tidak tahu lagi kalian bagaimana mendapatinya. Coba dibuka. Coba. Saya beri waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit cukup lah untuk menjabarkan ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kita coba transfer, kemudian juga pasang instalasinya ke trainer PLC. Bisa dipahami? Ya. Harapan saya apa? Kamu tidak hanya bisa merogram saja, tapi juga bisa merakit PLC-nya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kita coba transfer, kemudian juga pasang instalasinya ke trainer PLC. Bisa dipahami? Ya, harapan saya apa? Kamu tidak hanya bisa merogram saja, tapi juga bisa merakit PLC-nya. Nanti seandainya kalian kerja di industri, ya tidak kaget, ya apalagi kurang sebentar lagi kalian lulus. Ya, yang kalian pelajari juga banyak, ya. Yang ilmu yang harusnya nanti bermanfaat juga harusnya juga banyak. Harapannya seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Sebelum saya akhiri, lebih baik ada yang memimpin doa untuk penutup. Siapa yang pengen memimpin doa untuk penutup? Siapa? Ayo. Siapa? Oke, Riko. Silakan Riko. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar materi-materi yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dalam hati mulai. Ya, nah nanti sambil pulang ya, nanti tugasnya nanti dikumpulkan LKPD-nya ya ke depan masing-masing. Mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang sambil kumpulkan. Ya, nih. Nah, ya, ya taruh aja di situ nanti